Paman, kenapa kau menghentikanku? Aku membawa dokter untuk mengobati kakek. Cepat biarkan kami masuk. Xiaoyun, membawa udik seperti ini ke sini. Dongfang siap. Apa kamu ingin menyelamatkan kakekku atau mencelakainya? Bagaimana mungkin aku menyakiti kakekku? Tuan So, dia benar-benar mengerti obat. Mengerti obat? Kalau begitu biarkan dia menunjukkan izin medisnya, dan biarkan aku melihatnya. Jika kau benar-benar, biarkan ahli Wu ini melakukan operasi untukmu, maka Tuan Besar Dongfang pasti akan mati. Udi, apa yang kau katakan? Beraninya kau mengutuk ayahku, Dongfang Yun. Kenapa kamu semakin tidak masuk akal? Membawa udik seperti ini ke sini. Sebenarnya apa niatmu? Apa yang kukatakan adalah kebenaran di dunia ini. Kecuali aku, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Omong kosong. Menjauh dariku. Lenganku. Lenganku. Lepaskan. Kamu. Jika kau menghentikanku lagi, aku akan memastikan kau tidak melihat matahari besok. Tunggu saja. Dongfang Hara. Apa yang sedang kau lakukan? Jika sesuatu terjadi pada kakekku, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Kakek, kau sudah bangun. Kau akhirnya bangun. Xiaoyun, aku mewakili seluruh keluarga Dongfang di sini menyampaikan terima kasih kami. Tuan Besar, Anda terlalu baik. Gelar di Sisan dulu juga cukup mengintimidasi banyak orang. Mungkinkah sahabat muda Su, kamu juga? Aku tidak menyangka akan bertemu rekan praktisi lagi. Tunggu sebentar, The film was metode apa yang kamu gunakan translated untuk and mengobatiku? narrated Suatu by M sensi. Media. Salam Baginda Raja Dunia Bawah. Terima kasih Baginda Raja Dunia Bawah telah menyelamatkan hidupku. Itu hanya gelar belaka, tidak layak disebut. Kakek, apa yang sedang kau lakukan? Xiaoyun, cepat kemari dan berlututlah. Mintalah Raja Dunia Bawah untuk menerimamu sebagai murid. Ini adalah cucuku Dongfang Yun. Dia adalah dari seluruh keluarga Dongfang kami. Orang dengan bakat seni bela diri paling tinggi. Mohon terimalah dia sebagai muridmu. Orang tua ini bersedia melayanimu seperti anjing atau kuda. Menerima murid. Tolong Tuan So, terimalah Xiaoyun sebagai muridmu. Istri, aku pulang. Kamu kembali. Ada apa dengan lenganmu? Darah, Jangan menakutiku. Sebenarnya apa yang terjadi? dalam perjalanan pulang barusan, aku mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Mengalami luka dalam yang sangat parah. Kamu, jangan panik. Aku akan segera menelepon ambulans untukmu. Sudah terlambat. Jika ada kehidupan selanjutnya, maukah kau tetap menjadi istriku? Jam berapa sekarang? Dan kamu masih sempat mengatakan ini? Sekarang mungkin jam 9 malam. Ini waktu yang tepat untuk mengatakan ini. Bukan itu maksudku. Waktuku tidak banyak lagi. Kau masih belum menjawabku. Maukah kamu menjadi istriku? Aku bersedia. Jangan mati. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan mati. Kamu membohongiku. Mempermainkan perasaanku. Seseorang lancang. Suheng, ini jam 3 pagi. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Seseorang baru saja The mencoba film was membunuhmu. translated and narrated Apa kamu by mengolok-olok M anak Media. 3 tahun? Kurasa kamu hanya ingin mengambil keuntungan dariku. Kiki, aku baru saja ke kamar mandi.
dan melihat seseorang berpakaian hitam melompat turun dari balkon. Kamu baik-baik saja, benarkah? Mengki, Ini. Apa yang terjadi tadi malam? jika ada sesuatu, katakan saja. Berhenti bertele-tele seperti wanita. Bajingan. Aku seorang wanita. Aku seorang gadis. Mengki, Putihnya. aku berada di luar negeri beberapa hari terakhir ini, dan tidak ada momen aku tidak memikirkanmu. Fu Tianyang, kamu adalah tuan muda grup Shengfu. Kenapa kamu selalu melakukan hal-hal menjijikan seperti itu? Bunga-bunga ini dipilih khusus untukmu. Apa kau tuli? Dia bilang dia tidak mau, apa kau tidak dengar? Siapa anak ini? Aku. Aku adalah orang tua Lin Mengki. Sopir, dia adalah sopir veteranku yang baru saja dipindahkan. Lin Mengki. Apa kamu yakin ingin bertengkar denganku hanya karena seorang sopir? Mungkinkah kalian berdua berselingkuh? Tuan muda yang tolong, jaga harga dirimu. Selain kerja sama bisnis kita, kamu dan aku tidak punya hubungan lain sama sekali. Aku bilang, Tuan Muda Yang, apa kau seperti gasing yang butuh cambuk? Apa katamu? Gasing ini memang pantas dipukul. Dasar bajingan, beraninya kamu memukulku. Bukankah ayahmu mengajarimu bahwa memukul adalah kasih sayang dan memarahi adalah cinta? Ayahku hanya mengajariku bahwa jika seseorang menyentuh orang-orangku, mereka akan membalasnya 1010.000 kali lipat. Lupakan saja, di belakang grup Shengfu, ada seseorang yang mendukung mereka. Itu tidak sederhana. Jika kita memprovokasi mereka, aku khawatir nanti bisa berbahaya. Istriku, apa kau mengkhawatirkanku? Apa aku menyuruhmu pergi? Minta maaf. Ragu sedetik saja. Satu tamparan. Ketua Lin, aku mohon. Tolong suruh sopirmu melepaskanku. The Enya. film was translated and narrated by M Media. Fu Tianyang terkenal, pendendam. Hati-hati di masa depan. Jangan sampai terjadi apa-apa. Istriku, jangan khawatir. Aku belum membuatmu mengikat diri padaku. Bagaimana mungkin aku tega membiarkan sesuatu terjadi dan membuatmu menjadi janda? Kenapa kau di sini? Aku melihat semuanya barusan. Maafkan aku. Tangkap saja aku. Kalau ada sesuatu yang sulit diucapkan, kau bisa memberitahuku. Ayahku berutang 500.000 karena judi dan melarikan diri. Aku sudah membayar kembali uangnya. Tapi mereka malah menuntut bunga 500.000 lagi. Jika aku tidak bisa membayar kembali uangnya lagi, mereka akan mengambilku sebagai pembayaran utang. Ikut denganku. Kepala botak. Gadis kecil. Jadi kamu sudah memikirkannya matang-matang untuk melunasi hutang dengan tubuhmu? Siapa kamu, nak? Kamu melihat ketua paviliun ketiga paviliun naga azur dan bahkan tidak membungkuk? Di mana saja kamu bergaul? Begitu kurang ajar. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, uang yang dia pinjam darimu sudah dibayar kembali. Jika kau mengganggunya lagi di masa depan, aku akan memberitahumu. Apa itu kekejaman? Kamu mencari mati. Dari mana anak panah ini berasal? Kakak. Tidak, tuan. Saya beritahu kamu. Anak panah ini dikeluarkan seragam oleh paviliun naga azur. Di mana kantor pusat paviliun naga azul? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Benda semacam ini berasal dari gerbang pulau utara dari 5 alam Dongsol. Paviliun naga azurmu ternyata punya benda seperti ini. Pasti ada hubungannya dengan kekuatan kerajaan Dongsol. Kau mau bicara atau tidak?
Saya benar-benar tidak tahu di mana pavilion utama. Saya hanya tahu titik kontak ada di kota ini di Bar Imperial Dynasty, setiap malam. Pukul 10. Saya akan beritahu kamu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ucapkan kata sandi King Chu Yulai. Seseorang akan mengantarmu ke pavilion utama. Tapi seseorang di jalan akan menutup matamu jadi. Hanya beberapa tokoh inti yang tahu lokasi pavilion utama. Sakit. Tuan. Mohon ampuni nyawa saya. Mohon biarkan saya pergi. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Siap sedia dan melayani Anda. Ada 1 juta di sini. Sandinya 60. Silakan ambil saja. Asal kau berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa malam ini. Setelah 1 bulan, aku akan memberimu penawarnya secara alami. Simpan saja uang yang tadi. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Kau membantuku memulihkan 100.000 yang dicuri. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Berhenti bicara omong kosong. Kalau aku bilang ambil saja. Kau sebaiknya kembali dulu. Aku masih ada urusan. Suheng. Terima kasih. Tangguh. The film was translated and narrated by M Media. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Bocah, kamu berani menyentuh wanitaku? Fu Tianyang. Ini benar-benar merepotkan. Memang benar musuh pasti bertemu, bocah. Bukankah kamu sangat sombong siang hari tadi? Sayang sekali. Sebentar lagi kamu akan dipukuli sampai babak belur seperti kepala babi. Aku tidak punya waktu untuk memukulmu hari ini. Silakan pergi. Kalau kau benar-benar ingin dipukul, bicara setelah aku selesai dengan urusanku. Sejujurnya, bocah, ayahku sudah mengundang ketua pavilion ketiga dari pavilion Naga Azure. Jangan takut sekarang. Aku merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya hari ini aku tidak bisa pergi ke markas besar pavilion Naga Azure. Bajingan kecil, kamu berani mengabaikanku? Berhenti di situ. Bajingan kecil. Kalau kamu punya nyali, tunggu ketua pavilion ketiga datang. Aku takut sekali. Aku sangat takut kau akan menulariku dengan kebodohanmu. Lari. Terus lari, bocah. Apa kamu tidak tahu ini wilayah ketua pavilion ketiga? Kamu bocah, kamu mati hari ini. Di mana anak itu? Ketua pavilion ketiga. Ini bajingan kecil ini. Tuan Su. Kenapa kamu? Ketua pavilion ketiga. Dia hanya sopir kecil. Master Ate atau bukan, Tuan? Cepat bantu aku memberinya pelajaran. Aku akan memberimu pelajaran. Ketua pavilion ketiga. Aku adalah putra Fu Tianlong, Fu Tianyang. Orang yang perlu kamu beri pelajaran adalah dia, bukan aku. Fu Tianlong. Fu Tianlong bukan apa-apa. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Dasar bodoh buta. Untuk memberimu pelajaran. The film Tuan was Su. translated and narrated by M Media. Tolong ampuni nyawaku. Tuan Muda Yang, aku sudah mengampunimu 2 kali hari ini. Seperti kata pepatah, tidak lebih dari 3 kali. Asal kamu bisa mengampuniku. Kondisi apapun boleh. 100 juta. Pindahkan langsung ke rekening King Cheng Internasional. Tuan Su harap tenang. Sampai uangnya tiba, aku tidak akan melepaskan orangnya. Masuk dan nikmati sepuasnya. Silakan.
Bajingan kau. Apa yang kau teriakkan? Aku sedang bermimpi indah. Binatang kau. Apa yang kau lakukan padaku? Jangan memfitnahku. Aku menyelamatkanmu tadi malam. Kau diserang. Kau menyelamatkanku. Lalu kenapa aku tidak memakai pakaian sekarang? Dan berubah menjadi keadaan seperti ini. Ini ada racun di tubuhmu. Bisa dikeluarkan. Jadi aku perlu meningkatkan keringatmu. Sedangkan kau, bersikaplah yang baik mulai sekarang. Jangan pergi ke tempat-tempat seperti itu lagi. Hei, kau menyelamatkan seseorang. Apa itu berarti kau bisa menghina mereka sesukamu? Siapa yang tidak bersikap baik? Aku jelas-jelas. Siapa yang mau membicarakan ini denganmu? Baiklah, karena kau sudah bangun sekarang. Aku harus mengantar istriku bekerja. Tidak, jangan pergi. Lepaskan aku. So when out. Kemari. Menyerah. Aku punya pacar. Baiklah. Menggunakanku sebagai tameng? Siyunye, kamu bercanda kan? The film was translated and Sampah seperti narrated ini. by M Media. Kamu benar-benar menyukainya? Baiklah, kamu bisa menghindari pukulanku. Kamu punya kemampuan juga. Nah, tunggu saja. Suheng jadilah pacarku. Apa? Maksudku adalah berpura-pura menjadi pacarku seperti hari ini. Kamu membuatku takut. Aku kira kamu akan selingkuh dari Mengki. Sebenarnya, alasan aku datang ke Songju kali ini adalah untuk menghindari pernikahan. Kabur dari pernikahan. Orang tadi. Ya, keluargaku adalah keluarga besar dari Jonghei. Demi kepentingan keluarga, mereka bersikeras menikahkanku dengan seseorang yang tidak kusukai. Jadi aku kabur. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Aku akan mengantarmu pulang akhir pekan ini. Katakan saja. Semuanya sudah terjadi. Hai, gadis kecil. Aku akan menanggung semua kesalahan. Jadi, apa untungnya bagiku? Kita punya hubungan yang begitu kuat. Bicara soal keuntungan itu membosankan sekali. Lagi pula, bukankah aku juga setuju untuk mengabulkan satu permintaanmu? Asalkan itu bukan sesuatu yang akan mengecewakan Mengki. Aku akan menyetujuinya. Gadis kecil ini terlihat bodoh. Aku tidak menyangka dia begitu cerdik. Menurut apa yang dia katakan, maka apapun di luar persahabatan sama sekali tidak bisa dilakukan. Baiklah, aku akan memberitahu Mengki soal urusan malam ini. Baiklah, kalau begitu, kamu kembali dulu. Aku masih perlu menunggu seseorang di sini. Baiklah, Tri. Katamu kita sudah menikah seminggu. Kapan kamu akan benar-benar menerimaku? biar kupikirkan baik-baik. Bagaimana kalau kita coba dulu tidur bersebelahan? Baiklah, tapi hanya boleh tidur murni ya. Kamu tidak boleh menyentuhku sama sekali. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu aku mandi dulu. Setuju untuk sekarang. Nanti, kalau waktunya tepat, itu tidak akan terserah dia lagi. Aku tiba-tiba teringat, aku masih punya lebih dari 10 film horor yang belum selesai kutonton. Aku pergi dulu. Aku akan segera bertemu orang tuaku. Kamu tidak boleh berpakaian terlalu lusuh. Aku bilang, Xiao Ye, kamu benar-benar terlalu kejam. Aku sudah sangat tampan. Dan kamu masih menyuruhku memakai pakaian setampan ini. Kamu membuat semua pria lain itu. Bagaimana mereka bisa hidup? Xiao Ye, ada apa? Mungkinkah kamu membuat keluargamu percaya itu benar, lalu kabur The untuk film main-main was dengan seorang translated pria, dan and kemudian hamil? narrated by M Media. Kalau tidak, kenapa kamu muntah? Akan kugigit sampai mati? Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka kamu juga seorang nona kaya kecil. Villa milikmu ini tidak kalah buruk dari milik Mengki. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa sanggup menghidupi bajingan sepertimu? Xiaoyi, kamu akhirnya pulang. Beberapa hari terakhir ini, aku sudah datang mencarimu.
Xiaoyi, kenapa dia ada di sini? Tuan muda Zhou, aku sudah punya pacar. Tolong jangan seperti ini. Dunia luar sangat berbahaya. Ada banyak orang dengan niat buruk. Xiaoyi, jangan tertipu. Aku bilang tuan muda macam apa kamu? Kamu tidak sedang membicarakan dirimu sendiri kan? Tuan muda Zhou, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi, dengan pacarku di sini melindungiku, orang seperti yang kamu bicarakan tidak akan punya kesempatan. Xiyunye, kamu masih berani kembali? Apa kamu masih menganggapku sebagai ayahmu? Kamu masih berani memanggilku begitu? Su Shichan, Mengabaikan kontrak pernikahan keluarga, lari mencari pria. Aku perintahkan kamu untuk segera meminta maaf kepada Tuan Muda Zhou, dan kemudian suruh bocah ini pergi. Xiaoyi masih muda. Wajar jika dia mungkin tertipu. Masalah ini bukan salahnya. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan penipu itu karena terlalu licin. Sejujurnya, aku sudah hamil. Kamu, Xiyunye, kamu benar-benar hamil sebelum menikah. Baik, keluarga Zumu hanya mempermainkan keluarga Shu kami seperti ini. Masalah ini belum selesai denganmu. Masuk ke dalam. Sekarang, cepat singkirkan anak itu, lalu minta maaf pada Tuan Muda Zhou. Kuharap dia bisa memaafkanmu. Ayah, aku sudah bilang aku tidak suka Zhou Wenhao. Kenapa ayah bersikeras memaksaku? Apakah aku sebegitu tidak berharganya sampai harus menikah dengannya? Kamu benar-benar terlalu muda. Apa kamu tahu siapa di belakang keluarga Zhou? Itu keluarga Dongfang. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga Zhou, kita bisa membangun ikatan dengan keluarga Dongfang. Saat itu keluarga Zhu kita akan melambung tinggi. Namun kamu malah mengikuti anak ini dari parit gunung. Katakan padaku, apa gunanya dia? Bisakah dia membawa sedikit saja keuntungan bagi keluarga Zhu kita? boleh saya bertanya, apakah Xiaoye benar-benar putrimu? Atau hanya alat bagimu untuk menghasilkan uang? Kamu bukan tempatmu untuk menceramahiku. Sebagai seorang gadis, jika dia tidak bisa membawa keuntungan bagi keluarga, bukankah aku membesarkannya dengan sia-sia? Jika kamu merasa membesarkannya sia-sia, maka aku akan membesarkannya untukmu. Tuas. Uang ini, apakah cukup? Kamu pikir kamu bisa membodohiku dengan cek kosong? Anak muda, kurangi bicara besar. Hati-hati lidahmu tidak tergigit. Hari ini adalah hari kepala keluarga Dongfang. Tuan tua Dongfang Haora telah pulih dari sakit. Keluarga Dongfang mengadakan perjamuan. Semua elit top di Shanghai hadir. Kamu ikut denganku dan minta maaf pada Tuan Muda Zhou. Aku tidak akan pergi. Tidakkah kamu tahu betapa pentingnya pertemuan ini? Ini adalah kesempatan bagus untuk memperluas jaringanmu. Apa hubungannya jaringanmu denganku? Kecuali Su Heng ikut denganku. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Baiklah. Kalau begitu biarkan dia pergi dan lihat seperti apa kalangan atas itu. Nah, keluarga Dongfang di belakang keluarga Zhou bukanlah seseorang yang bisa kamu main-mainkan. Saat itu, jika terjadi sesuatu dan kamu tidak bisa meninggalkan Shanghai hidup-hidup, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Su Heng, aku sedang memesankanmu tiket kereta cepat ke Songzhou sekarang. Kamu segera berangkat. Lebih cepat lebih baik. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Ayo pergi. Mari kita pergi bersama dan lihat seperti apa kalangan atas itu. Keluarga Dongfang ini memang keluarga teratas di Shanghai. Zhu tua, saudara Zion, silakan duduk. Bukankah putrimu bertunangan dengan Wen Haoku? Mengapa dia bersama? Saudara, jangan salah paham. Itu hanya sopir keluarga kami. Dia dari pedesaan. Dia ingin melihat dunia. Jadi aku membawanya. Itu tidak benar. Dia adalah dokter terkenal. Tidak. Dia seharusnya dukun ini. Dia bahkan menyamar sebagai dokter dewa.
untuk mengobati ayahku. Untungnya itu, dokter dewa lain muncul dan menyembuhkan penyakit ayahku. Bukankah itu berarti dia akan bebas dari kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, menyembuhkan Tuan Tua Dongfang? Itu kekayaan dan kejayaan tanpa akhir. Bukankah begitu? Jika kamu bisa berkenalan dengannya, kamu juga akan melambung menuju kesuksesan. Xiaoyi, jika kamu tidak ingin menikahi Tuan Muda Shou, kamu tidak harus. Selama kamu punya kemampuan untuk menggait dokter dewa itu. Dokter dewa apa? Aku sudah punya pacar. Kamu, Ayo pergi. Siyunye, kamu datang ke sini hari ini untuk meminta maaf. Apa kamu meminta pengampunanku? Sayang sekali. Bahkan jika kamu berlutut di sini hari ini, aku tetap tidak akan menginginkanmu. Tuan Muda Slow. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau? Aku baru saja mengatakannya. Aku hanya setuju menikahinya sebelumnya. Hanya untuk bersenang-senang. Apa kamu benar-benar berpikir kamu sangat berharga? Tuan Muda Slow. Apa yang terjadi selanjutnya akan sangat menyakitkan. Apakah kamu siap? Aku anggota keluarga Shou. Apa kamu tahu bahwa keluarga Shou didukung oleh keluarga Dongfang? Kamu masih berani memukulku? Nah, kamu benar-benar berani menyentuhku di sini. Aku memberitahumu. Keluarga Dongfang akan segera datang. Kamu mati. Dan keluarga Sumu, jangan harap bisa lolos dengan mudah. Mengapa kamu tidak cepat meminta maaf pada Tuan Muda Shou? Mintalah kemurahan hatinya. Jangan seret keluarga Zu kami. Minta maaf? Baiklah, aku akan minta maaf sekarang juga. Tuan Muda Slow. Begini cara aku minta maaf. Bagaimana? Puas? Jika kamu tidak puas, aku bisa terus minta maaf. Sampai kamu puas. Dasar bocah bajingan. Kamu telah membunuhku. Kamu telah membunuhku. Dasar bajingan kecil. Aku memberitahumu hari ini. Kamu mati. Keluarga Dongfang, segera tiba. Jika kau bersedia bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Suheng, ayo pergi. Kalau tidak, saat mereka tiba, kita benar-benar tidak akan bisa pergi. Anak sapi, lari setelah pamer bukanlah gayaku. Di saat seperti ini, kamu masih sempat bercanda. Tidak bisakah aku bercanda di saat seperti ini? Siapa itu? Membuat masalah di wilayah keluarga Dongfangku. Nona Dongfang, kau harus menegakkan keadilan untukku. Ada apa? Bicara. Bajingan ini. Dia benar-benar bekerja sama dengan wanita ini untuk menipuku bersama. Murid Xiayun memberi hormat kepada guru. Cepat bangun. Kami tidak punya aturan tentang berlutut di sini. Itu tidak boleh. Kakek memberitahuku sejak kecil bahwa berlutut dan membungkuk kepada guru adalah hal yang benar dan pantas. Barusan, kaulah yang mengutuk guru saya. Nona Dongfang, ini salah paham. Sekalipun kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani menghina tuanmu. Pengawal, bawa dia pergi. Kakak, aku bersujud padamu untuk mengakui kesalahanku. Mohon minta Nona Dongfang untuk mengampuniku. Hukuman mati mungkin bisa dihindari, tapi hukuman yang lebih ringan tidak bisa dihindari. Bawa dia pergi. The film was Guru, translated bagaimana and kemajuan latihan narrated Beng Shan by Fist saya? M-Media. Tidak buruk. Teruskan kerja bagusnya. Tuan Su, Tuan Tua Dongfang. jika Anda datang, mengapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Orang tua ini tidak menyambut Anda tepat waktu. Aku harus dihukum. Aku harus dihukum. Bakat muda ini adalah orang yang menyembuhkan penyakit kronis orang tua ini dan menyelamatkan hidup orang tua ini. Dr. Muktiza, Tuan Su. Xiaoyi, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal tentang identitas Tuan Su? Kau. Jadi cek ini. Asli. Aku juga tidak tahu. Jadi dia sehebat ini. Kau harus melahirkan anak ini untukku. Mulai sekarang, kau akan mengikutinya. Kemanapun dia pergi. Kau akan mengikutinya ke sana. Menempel padanya seperti lem. Jadi aku selalu hanya
alatmu untuk berebut kekuasaan dan keuntungan. Karena begitu, maka aku akan menetap di Songju. Tidak perlu kembali ke keluarga ini. Nah, seseorang melaporkanmu mencuri. Ikut dengan kami. Mencuri. Baiklah, aku mengakuinya. Tapi aku jelas melakukannya The dengan film sangat was diam-diam. translated Bagaimana kamu and tahu? narrated by Ikut denganku. M-Media. Aturan perusahaan tidak mengizinkan memukul orang. Ada kamera di mana-mana. Kamera? Apa kau pikir aku bodoh? Tidak ada kamera di sini. Sekalipun aku memukulmu setengah mati hari ini, tidak ada bukti. Kalau begitu aku lega. Apa yang membuatmu lega? Karena kamu bertekad untuk membuat masalah. Kalau begitu aku hanya bisa mengabulkan permintaanmu. Aku peringatkan kau. Aturan perusahaan menyatakan, dilarang berkelahi. Memukul orang? Siapa yang melihatku memukul seseorang? Mana buktinya? Aku pemegang saham terbesar kedua di perusahaan. Aku peringatkan kau. Kau berani memprovokasiku? Kau. Apa yang kamu lakukan? Suheng, kamu memukulnya. Tidak. Dia yang memukulku. Minta maaf, perusahaan akan menangani masalah ini sebagaimana mestinya sebentar lagi. Kamu bahkan belum menyelidiki dengan jelas. Dan kamu bilang itu salahku. Apa kau pikir semua orang bodoh? Lihat aku. Aku penuh luka. Kau tidak punya goresan sedikit pun. Suheng, kamu sangat mengecewakanku. Aku tidak akan minta maaf. Lihat orang ini. Lihat. Kamu masih tahu jalan pulang? Bisakah kamu menjelaskannya? Perilakumu barusan. Aku seorang ketua. Naik taksi pulang. Istri, ada alasannya untuk itu. Aku akan membantumu memeriksanya. Apa kamu pikir aku bodoh? Kenapa kamu tidak bicara? Merasa bersalah? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tapi sebagai sopir, prioritas pertamamu adalah mengantarku pulang. Kalau begitu kamu adalah istriku. Apakah prioritas pertama adalah menyerahkan dirimu padaku? Ini berbeda. Pokoknya, kalau kamu mau melakukan ini lagi, tidak ada pekerjaan lagi. Aku sudah memberimu langkah-langkahnya. Kenapa kamu tidak minta maaf padaku? Apa menurutmu aku ingin menjadi sopir jelekmu? Jangan biarkan aku di depan orang luar mengungkap identitasku. Takut aku akan mempermalukanmu. Bagus. Aku akan melakukannya. Kamu bilang kamu tidak akan membiarkanku tidur bersamamu. Ya. Aku punya pikiran buruk. Tapi akhirnya aku mengikuti. Bukankah itu keinginanmu? Tapi kamu. Pernahkah kamu mempercayaiku sekali saja? Karena kamu pikir aku tidak pantas untukmu. Kalau begitu kita terus bersama. Apa gunanya? Kamu pikir apa aku menikahimu secara sukarela? Kalau kamu bisa memilih, aku tidak mau bersamamu. Persis seperti yang kuinginkan. Tidak bertemu lagi. Bajingan. Kalau kamu pergi jangan pernah kembali. Dasar kayu bodoh bajingan. Bukankah kamu hanya ingin aku membujukmu? Apa sesulit itu untuk minta maaf? Apa-apaan raja dunia bawah, bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Aku tidak tahu kapan. Untuk memahami hidupmu sendiri. Xiaoheng, apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sana? Tidak apa-apa. Linglang, aku merindukanmu. Xiaoheng, kamu akan menjalani kehidupan normal mulai sekarang. Itu duniamu. Linglang, apa maksudmu? Bukankah kamu bilang? Baiklah, Xiaoheng, jangan bicarakan ini lagi. Kemarin grup bayangan kami menerima misi tingkat langit. Kami akan segera berangkat. Jeti, saya datang ke sini untuk memberitahumu. Tingkat surga, tidakkah kamu ingin mati? Jika kamu kekurangan uang, aku bisa memberimu semua uangnya. Bukan hanya demi uang, Xiaoheng ingat ini. Kamu harus mengendalikan amarah di tubuhmu. The film was Jangan translated pernah kembali and narrated dunia by gelap ini. M-Media. Linglang, aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Bukankah kamu bilang, tunggu aku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku sudah mati saat masih kecil. Itu bukan kesepakatan. Tunggu sampai aku kembali. Jadi kita akan meninggalkan dunia persilatan bersama. Feng, kamu atur orang untuk diam-diam melindungi Mengki. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku.
Baik bos, kau mau kemana? Aku ada urusan, dan perlu keluar selama beberapa hari. Aroma tahan lama dari produk baru ini. Kenapa bisa melesat sejauh ini? Ketua Lin, tidak ada yang bisa kulakukan. Bahan baku kami, sebagian besar sudah dipesan di muka oleh grup Shengfu. Banyak pemasok, lebih memilih rugi daripada memasok kami. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana grup Shengfu bisa tahu pemasok bahan baku kita? Bagaimana aku tahu? Ini rahasia inti perusahaan. Apa kamu yang melakukannya? Apa itu kamu yang sengaja memberikan pemasok bahan baku kita kepada grup Shengfu? Jadi kenapa, kalau itu aku? Apa kau punya bukti? Benar-benar kamu, insiden keracunan waktu itu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu lolos. Terakhir kali, kau masih terlalu hijau. Kursi ketua ini benar-benar nyaman diduduki. Melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan seperti ini, apa untungnya bagimu? Bagus. Tentu saja, agar kau kehilangan wibawa dan kehilangan posisimu sebagai ketua. Pria tampanmu itu tidak ada di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa membantumu melewati kesulitan ini. Lin Mengki. Tunggu saja untuk disingkirkan oleh Dewan Direksi. Siapa bilang aku tidak ada di sini? Kau, bukankah kau sudah dipecat? Hanya karena aku tidak ada di sini. Kamu pikir kamu bisa menggertak istriku? Istri? Siapa istrimu? Saya. Bukankah kau sopir Lin Mengki? Siapa bilang? Seorang suami tidak bisa menjadi sopir? Lin Mengki, kau berakhir seperti ini sekarang. Mencari pria simpanan sebagai suami. Lin Mengki, saham yang kupegang sekarang sudah sebanyak milikmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apakah kamu punya kesalahpahaman tentangku? Bahkan jika kamu mendapat 45% saham. Jangan lupa, aku masih punya 4% saham di tanganku. Tidak mungkin. Kekuatan penentu ada di tanganku. Tidak mungkin. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu apakah itu mungkin atau tidak. Saya akan menyelidiki kebocoran ini secara menyeluruh. Begitu buktinya meyakinkan, saat itulah kamu akan keluar dari kinceng internasional. Kau. Kalian berdua. Bukankah kamu marah dan mengabaikanku? Aku pria besar. Bagaimana mungkin aku begitu picik? Tapi bulan depan adalah peluncuran produk baru. Saat itu, jika kita tidak bisa bersaing dengan grup Shengfu, reputasi perusahaan kita yang dibangun bertahun-tahun akan hancur. Jangan khawatir, aku akan membantumu menyelamatkan reputasi perusahaan. Apa yang kamu lihat? Suhan, kamu mengedit dadaku jadi sebesar dan seheboh ini. Siapa suruh kamu galak padaku di kantor sebelumnya? Bukankah aku hanya mencoba membuatmu menjadi lebih berpikiran terbuka? Bukankah kamu bilang kamu pria besar dan tidak picik? Itu dulu, ini sekarang. Sekarang, aku sedikit marah lagi. Hapus cepat. Bantal ini benar-benar bagus. Dan baunya enak. Apakah kamu mencoba membunuh suamimu? Suhan, kamu baik-baik saja. Baiklah atau tidak? Mengapa kamu tidak mencobanya dan lihat? Baiklah, berhenti main-main. Aku datang untuk bertanya, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Aku sangat khawatir. Jangan khawatir. Aku sudah punya rencana sejak lama. Hapus cepat. Kalian tidur bersama. Aku memberitahumu apa isi kepala kecilmu itu. Pikirkan sepanjang hari. Aku datang pagi ini untuk membangunkannya dan membantunya memilih pakaiannya. Bagaimana? Pakaian ini memang terlihat cukup pantas. Jangan memujinya lagi. Pagi ini, dia mengagumi dirinya sendiri di cermin untuk waktu yang lama. Benar Xiao Ye, apakah kamu mau ikut rapat penawaran dengan kami? Aku tidak akan pergi. Kalian sedang melakukan urusan penting. Aku tidak akan pergi dan mengacaukan segalanya. Lagi pula, perutku terasa sedikit tidak nyaman. Aku akan pergi istirahat sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Aku akan membawakanmu sesuatu yang enak untuk dimakan saat aku kembali. Ayo pergi.
Bukankah ini ketua Lin kita? Apakah kamu datang bersama pria muda simpananmu? Benar, pemasok bahan baku yang kau perkenalkan padaku. Dari perusahaanmu memang bagus, harganya wajar. Dan kualitasnya tak tercela. Hal semacam itu, hanya grup Sheng Fumu yang akan tertarik. Kamu hanya memungut sampah yang tidak kami inginkan. Saat aku mendapatkan bahan bakunya, lihat saja bagaimana kau The menangis. film was translated Begitukah? and narrated by M Media. Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika King Cheng Internasional kita mendapatkan bahan baku, kamu akan berlutut di depan umum dan memanggilku ayah. Baik. Kalau begitu, kita lihat siapa yang memanggil siapa ayam. Jangan khawatir, kekuatan King Cheng Internasional jelas bagi semua orang. Mereka pasti akan memilih kita. Istri, aku di sini. Jangan takut. Bukan karena kamu ada di sini. Itu karena kami sudah sangat kuat. Selama kita bisa mengamankan bahan baku impor ini kali ini, maka pada konferensi pers bulan depan, kita pasti akan membuat gebrakan. Bunga yang mekar terlambat yang mengejutkan dunia. Kurasa itu lebih seperti meninggalkan nama yang busuk selama 10.000 tahun. Bagaimana kamu bisa masuk? Sayang, beritahu mereka, bagaimana aku masuk? Ketua Lin. Ketua Fu secara khusus diizinkan oleh bos kami. Jadi dia bisa masuk ruang rapat. Bukankah penawaranmu kali ini adalah penawaran buta? Bagaimana kita bisa menawar dengannya di dalam? Tawar saja seperti biasanya. King Cheng Internasional milikmu. Kau belum kehabisan uang kan? Aku bertanya-tanya, siapa yang terakhir kali? Siapa yang kehilangan 300 juta? Sebagai kompensasi. Jangan khawatir. Saya sudah membicarakannya dengan bos kami. Kamu pasti akan menang dengan mudah. Ayo pergi, penawaran tidak adil semacam ini. Kita tidak membutuhkannya kok. Hanya badut. Belum sampai saat terakhir. Bagaimana kamu tahu kita akan kalah? Jangan lupa. Taruhan kita. Selagi ini belum dimulai, sebaiknya kau cepat pergi. Kalau tidak, nanti kau akan memanggilku ayam, tapi kau akan diawasi loh. Baiklah. Sekarang. Pertunjukan dimulai. Pelelangan dimulai sekarang. Ini adalah lelang buta. Silakan keluarkan ponsel Anda, masuk ke sistem lelang. Pelelangan ini akan terdiri dari 3 putaran. Pemenang akhir akan ditentukan oleh putaran ketiga. Putaran pertama pelelangan dimulai. Putaran pertama pelelangan. King Cheng Internasional menang. Sekarang dimulai putaran kedua pelelangan. Hasil lelang putaran kedua. King Cheng The film was Internasional menang. translated and narrated by Sekarang M putaran Media. terakhir pelelangan. Putaran ketiga pelelangan. Mustahil. Bagaimana bisa King Cheng Internasional memenangkan ketiga putaran? Suhen, apa kau bersekongkol dengan pria bermarga show itu untuk menggangguku? Ada apa? Bukankah kita sudah sepakat untuk membiarkan grup Sheng Fu menang? Bagaimana kau mengendalikan harga? Karena kamu sudah dipecat. Jadi, kamu tidak punya cara untuk mengendalikan harga. Apa? Aku sudah dipecat? Sebenarnya ada apa? Aku sudah bicara dengan keluarga Dongfang sejak lama. Kamu mau menawar atau tidak? Semua bahan mentah itu milikku. Nah, cepat panggil aku ayah. Ayah, Bagaimana kabarmu? Apa kamu merasa lebih baik? Sedikit lebih baik. Kamu, kenapa kamu melihatku seperti itu? Coba kulihat tanganmu. Tidak perlu. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan secara intim. Kenapa kamu begitu tidak patuh? Apa kamu mau mati? Aku tidak. Aku hanya minum beberapa gelas minuman dingin. Ini tidak cukup serius sampai mati atau tidak mati. Kalau begitu, jika tidak ada yang salah, aku akan kembali ke kamarku dulu. 3, 2, 1. Jatuh. Apa kamu bercanda denganku?
Terakhir kali kamu hanya perlu menyentuh perutku. Sekarang kamu ingin aku melepas pakaianku. Kamu benar-benar mempertanyakan etika medisku. Siapa mengobati seseorang dengan melepas pakaian mereka? Jika aku seperti orang lain, apakah aku masih akan disebut dokter sakti? Jika kamu tidak mau diobati, lupakan saja. Tuan muda ini tidak melayanimu The lagi. film was translated Aku akan and mengobati, aku narrated akan by mengobati. M Media. Kalau begitu kamu duluan. Berbaliklah. Cepat. Jangan mengambil keuntungan dariku. Ini tidak bisa terburu-buru. Terburu-buru tidak akan ada gunanya. Cepat saja. Dasar bocah nakal, kamu untung. Xiao Ye, mau ikut? Jangan bergerak. Apa kamu mau mati? Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Jangan ganggu pengobatanku. Suheng, siapa yang kamu bodohi? Siapa yang mengobati penyakit dengan melepas pakaian? Apa kamu buta? Suheng, Xiao Ye adalah sahabatku. Mengki, kamu benar-benar salah paham. Suheng hanya membantuku mengobati penyakitku dengan melepas pakaian. Sebelumnya dia hanya meletakkan tangannya di perutku. Kali ini dia ingin membantuku menghilangkan akar penyebab penyakit. Kamu benar-benar bisa mengobati penyakit. Apa yang terjadi? Kakak ketiga, kenapa kau baru tiba sekarang? Linu. Ini benar-benar keterlaluan. Lin Hung, pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah? Namanya anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kau. Apa yang kau tertawakan? Pria tampan? Lin Mengki. Jangan mengandalkan kakak yang menyayangimu untuk bersikap begitu lancang. Mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Orang-orang yang datang ke perjamuan bisnis ini, semuanya temanku. Kali ini, aku pasti akan membuatmu menyerahkan sendiri. Kinceng Internasional. Bagus, bagus, bagus. Ketua Lin ini, Nona Lin. Futiango. Apa kau pikir sayapmu sudah cukup kuat, bahwa kamu tidak lagi membutuhkan dukungan keluarga kita? Itu sebabnya, kamu tidak menghargai pertemuan keluarga ini. Teman-teman yang kamu sebutkan, bukan grup Xingfu kan? Apa? Takut? Istri, ayo pergi. Aku takut kita akan digigit oleh mereka nanti. Hentikan. Jangan terburu-buru. Ketidaksabaran dalam hal kecil merusak rencana besar. Nanti, mereka akan mendapatkan balasan yang The film setimpal. was translated kakek. and narrated Aku by sangat M merindukanmu. Media. Kakek juga merindukanmu. Tetua Lin. Lama tidak bertemu. Kenapa kamu begitu murung hari ini, nak? Apakah si Oki mengganggu Sun lagi? Aku tidak. Jadi dia yang memukul Tianyangku? Kakak? Bagaimana kakak bisa memihak orang luar? Dia hanya pria simpanan. Apa salahnya kakak ketiga membuli dia? Itu hanya kepribadian kakak ketiga kita. Kita tidak di sini untuk membicarakan urusan keluarga hari ini. Kita di sini hari ini untuk membahas cara mengatasi krisis bisnis. Tetua Lin, ada beberapa hal yang harus saya katakan. Kita semua sangat menghormati Anda dan sangat mempercayai Anda. Itu sebabnya kita semua hari ini berkumpul di sini untuk pertemuan bisnis ini. Tapi, untuk pertemuan bisnis seperti hari ini, sepertinya tidak pantas. Jika menantu Anda ikut hadir bersama kita, bagaimana jika seseorang membocorkan rahasia bisnis ini? Siapa yang bisa menanggung tanggung jawabnya? Aku akan bertanggung jawab. Hei, kakak. Bisakah kakak bertanggung jawab untuk ini? Ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan keluarga. Diam Lin Hung. Bukan giliranmu bicara. Tetua Lin, tidak apa-apa. Aku bisa pergi. Kamu dan si Oki ikut denganku sebentar.
Apakah kamu tahu hari apa ini? Kakek, jangan marah. Jangan merusak kesehatanmu. Karena orang tidak berguna semacam ini. Kakak, jangan marah. Kakak ketiga tidak punya orang tua yang mencintainya sejak kecil. Dan dia harus menikahi suami yang tidak berguna seperti itu. Kamu yang tidak berguna. Bisnis keluarga Lin kita hampir hancur karenamu. Lin Monkey, kamu berani membicaraku? Kamu memberikan 4% saham Kinceng Internasional kepada suami tidak berguna itu. Apa yang kamu tahu? Itu saham yang dibeli Su Heng dengan uang. Dan kamu, yang kamu lakukan sepanjang hari hanyalah menghamburkan kekayaan keluarga Lin. Orang tidak berguna sepertimu masih mencari gara-gara dengan Su Heng? Jangan lupa, Kinceng Internasional juga milik keluarga Lin kita. Suatu hari, ketika kakek meninggal, Binatang. kakak, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Bisakah kakak benar-benar tega memberikan Kinceng Internasional kepada orang luar yang tidak berguna? Aku yang membiarkan Xiaoqi menikahi Su Heng. Aku yang memberikan Kinceng Internasional kepada Xiaoqi. Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Mempertanyakan itu tidak berguna. Jika kamu tidak puas, keluar dari keluarga Lin. Biar ku beritahu. Anak ini, dia tidak mengurus bisnis yang benar sepanjang hari. Dan bergaul dengan berandalan kecil itu. Dia tidak hanya menipuku 200 juta. Dia bahkan memukul anakku. Sungguh menjijikan. Sebaiknya kamu terima saja nasib burukmu. Aku Su Heng, bukan orang baik. Jadi jangan memprovokasiku. Dan terutama jangan memprovokasi istriku. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya sampai ke pakaian dalammu. Kamu, menantu baikku. Kenapa kamu di sini juga? Tunggu. Kakak Shichan, kamu baru saja memanggilnya apa? Dia menantu baikmu? Kakak Tianlong, Anda tidak tahu. Pernikahan antara putriku dan Tuan Muda Shou sudah dibatalkan. Selain itu, menantuku tidak lebih buruk dari Tuan Muda Shou. Benar, menantu baikku. Biarkan saya memperkenalkan semuanya secara resmi. Ini menantu keluarga Zhu kita. Dan dia juga. Ini. Perutku tidak enak badan. Aku permisi dulu. Nah, ada apa? Mau menyelinap pergi? Aku beritahu kamu, kamu ada di tanganku hari ini. Kakak Shichan, tahukah Anda bahwa Anda bertemu penipu? Dia penipu besar. Dia menipu Anda. Maksud kau, Anda sebagai seorang ayah, bahkan tidak peduli pria seperti apa yang dikencani putri Anda, dengan siapa dia, Anda tidak pernah repot-repot bertanya atau peduli. Kakak Shichan, anak ini, saat dia hidup dari kekayaan Nona Lin, dia memanfaatkan perasaan putri Anda. Dia menipu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada semua orang. Anak ini, bukankah dia baru saja masuk bersama Nona Lin? Bersama. Bukankah dia terus mengatakan, dia menantu Tuan Tua Lin? Tidak mungkin. Dia menantu keluarga Zuku. Putriku hamil anaknya. Dia juga menyembuhkan penyakit Tuan Tua Dongfang. Dia bahkan guru Dongfang Yon. Kakak Shichan. Dan Anda menyebut diri Anda pebisnis. Bahwa Anda benar-benar bisa tertipu oleh cerita sepihak anak ini. Dia bajingan. Dia hanya binatang. Kalau kau tidak percaya padaku, suruh dia mengatakannya sendiri. Dr. Su, ayo kau jelaskan dengan jelas pada mereka. Bicara. Aku. Keturunan durhaka. Pendahulu Kinceng The Internasional. film was translated Awalnya adalah cabang and terbesar grup Lin. narrated by M Media. Tapi setelah kau menyerahkannya pada Lin Monkey, dia memindahkannya ke Sanshou. Kakak, apakah ini adil? Kamu keturunan durhaka. Aku ingin dia menyerahkan Kinceng Internasional. Baiklah. Tapi, Menyerahkan Kinceng Internasional tidak masalah. Tapi, kamu juga harus menyerahkan posisi nahkoda grup Lin. Demikian juga
Tidak mungkin. Semua aset keluarga Lin kita adalah milikku. Jangan kira aku tidak tahu. Para berandalan di bawah itu. Kamu yang memanggil mereka kemari, Kal. Aku sama sekali tidak mengadakan konferensi bisnis. Kamu memanggil mereka untuk memaksaku keluar, kan? Benar. Mereka datang untukku. Kalau aku tidak melawan sekarang, apa aku harus menunggu gigolo itu? Untuk menipu semua harta keluarga kita? Kamu keturunan durhaka. Bagaimana kamu bisa membuat kakekmu marah seperti ini? Lin Mengki. Beraninya kau memukulku. Kau tunggu saja. Pak Tua. Kau adalah tetua kami. Kami semua sangat menghormatimu. Tapi kau meremehkan kami semua. Apa maksudmu dengan orang rendahan? Mengapa kakakku berkata begitu? Semua orang tahu di dalam hati mereka. Jangan memancing nasib. Karena diskusi hari ini tidak diselenggarakan oleh kakakku, semuanya silakan kembali. Nona Lin. Mereka yang berdiri di sini, semuanya adalah tetuamu. Hak apa yang kau miliki untuk mengusir The kami? film was Dia translated tidak punya hak, and tapi aku narrated punya. by M Media. Tuan Besar Lin, bagaimana situasi grup Lin saat ini? Kau seharusnya lebih jelas tentang itu daripada kami. Karena kau mengabaikan perasaan kami dan bersikeras menyakiti perasaan semua orang. Maka mulai sekarang, jangan salahkan kami jika berbalik memusuhi dan tidak mengakuimu. Dengan aku di sini, aku ingin lihat siapa yang berani membuat masalah. Kalian sekelompok orang tua, menindas orang tua. Kalau ini sampai tersebar, kau akan kehilangan muka kan? Baiklah, aku akan mengunjungi kalian satu persatu di lain hari untuk meminta maaf. Mari kita berhenti sampai di sini untuk hari ini. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku ingin mengeksposnya. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Lin kita. Kakak. Apakah kau pikun? Wajah keluarga Lin kita dipermalukan oleh dia dan laki-laki simpanan itu. Lin Hung, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu aku dan suamiku telah mempermalukan keluarga Lin? Apa yang baru saja kau katakan? Siapa suamimu? Su Hyung adalah suamiku. Xiao Yi adalah sahabatmu. Bagaimana bisa kau merebut prianya? Dan Xiao Yi bahkan hamil anaknya. Lihat-lihat. Sudah kubilang dia penipu. Orang tak berguna seperti dia. Demi uang, dia akan melakukan apa saja. Kakak Shichan, lihat, tadi sudah kubilang dan kau tidak percaya. Kau orang yang cerdas. Bagaimana bisa kau tertipu olehnya? Kau bahkan bilang dia semacam Dr. Su. Kakak, apa kau lihat itu? Sudah kubilang dia penipu. Bagaimana bisa kau membiarkan kakak ketiga menikahi orang seperti itu? Paman, pasti ada kesalahpahaman selama ini. Su Hyung dia adalah suamiku. Kaulah yang merebut pria Xiao Yi. Kamu selalu memperlakukan Xiao Ye sebagai alat untuk menghasilkan uang. Aku tidak mengatakan apa-apa untuk menjaga mukamu. Sekarang kamu berani menyentuh istriku. Kalau begitu aku tidak perlu lagi menganggapmu sebagai manusia. Su Hyung, cepat jelaskan pada semua orang, sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan apa? Dia hanya penipu. Mempermainkan kalian semua. Bodoh. Jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja denganku di sini. Karena kamu menolak kebaikan dan mempermalukan dirimu sendiri, maka jangan salahkan aku. Itu dia. Demi keuntungannya sendiri, mengabaikan keinginan putrinya, memaksanya untuk menikahi Su Wenhao. The Xiao film Ye was tidak punya pilihan translated selain and memintaku narrated berpura-pura by menjadi M pacarnya Media. dan berbohong tentang hamil anakku. Tujuannya justru untuk memutuskan pertunangan dengan Su Wenhao. Kau bohong. Tidak seperti itu. Tentu saja kebenarannya tidak seperti itu. Dirimu yang sebenarnya bahkan lebih buruk dari ini. Ketika dia sepertimu meremehkanku, dia juga mencoba segala cara untuk mengusirku dari sisi Xiao Ye. Tapi ketika dia tahu aku adalah Dr. Sakti Su, dia lalu membuat Xiao Ye membatalkan pertunangan dengan Su Wenhao. Dan bersamaku, seseorang sepertinya yang sepertimu tidak akan berhenti demi tujuan mereka.
bukan seseorang. Keluarga Lin kami peduli untuk berbisnis dengannya. Silakan pergi. Kau yang bermarga Su. The Kenapa film aku was harus percaya apa translated katamu? and narrated by M Media. Karena aku... Guru. Benar. Dia adalah Dokter Su yang menyembuhkan kakekku. Dia juga guru Dong Fangyun. Jika kamu berencana mengeroyok kami dengan jumlah, aku, Dong Fangyun, akan menemanimu sampai akhir.